Nggak dapat dia lantaran. Ya, betul. Kita semua berdoa supaya masing-masing sinyal di tempat kita baik ya. Saya izinkan saya share screen buat kita semua. Ya, jadi malam ini materi cukup padat, tapi biasa hari pertama kita mau sampaikan landasan filosofinya ya. Jadi saya langsung saja karena semua sudah sangat siap sekali dengan mata kuliah ini. Terbang kemana itu tulisan? Mana dia tadi? Eh, Kemana aja? So, hilang dia. Kurang kopi dia ini. Iyo. Ini sudah. Bisa. Semua yang ada di layar saya adalah apa yang gereja harus tahu tentang misi. Betul? Betul. Betul, Pastor. Betul. Oke. Jadi kita tidak berbahasa basi. Kalau bahasa Indonesia bahasa basi. Small talk lagi. Tidak ada not further ado. Kita langsung saja. Apa yang gereja harus tahu tentang misi? Karena waktu kita sangat singkat sekali dan materi ini sangat penting ya. Jadi kita perlu tahu bahwa ini dia. Haha. Baik, Allahnya orang Kristen, Allah yang kita percayai, Allahnya Bapa dan Ibu semua adalah Allah misi. Itu yang kita perlu tahu, gereja perlu tahu. Artinya kalau gereja mengabaikan tentang tabiat atau karakteristik daripada Allah ini, berarti dia tidak menghargai penciptanya, kerinduan hati daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau ada gereja bilang ini, oh kami karunianya bukan misi, kami karunianya penyembahan. Nggak benar itu. Mereka menyembah Allah yang berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Itu paham ya? Semua harus jelas ya? Tidak ada gereja bisa bilang, oh, kami karunianya bukan misi, kami karunianya adalah apa nih? Karunia bernubuat saja. Nggak benar itu. Nggak benar ya. Ini penting sekali. Maka saya tanpa panjang lebar, saya buka dengan statement yang tegas dan jelas bahwa gereja harus menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah misi. Kita lihat, mari sambil boleh siapkan Alkitab kita masing-masing. Jadi biar cepat ya, biar cepat. Ketika saya sampaikan slide-nya, Anda lihat teksnya langsung satu orang inisiatif baca gitu ya. Kita buktikan bagaimana Allah Alkitab atau Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah misi. Ya, ketinggian kah? Itu bisa lihat ya, bisa ya. Ya, Bapa itu berhati misi. Mana teksnya? Nih, sejak kejatuhan manusia, Allah mengambil langkah misi. Dia pergi mencari dan dia meletakkan dasar misi. Boleh baca Kejadian 3 ayat 9? Satu orang baca Kejadian 3:15. Gitu, biar mantap. Oh, satu lagi nih, saya harus bicara di awal. Maaf, maaf, maaf. Ini slide tidak dibagi, tidak boleh dibagi slide ini. Jadi betul-betul harus simak dengan seksama. Sudah ada yang dapat Kejadian 3? Oke, Pastor, baca. Silakan dibaca, Pastor Bapak Neren Daud. Ya, Kejadian 3 ayat 9, firman Tuhan berkata gini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dia, di manakah engkau? Hmm.
Di manakah engkau? Jadi manusia berdosa yang cari mereka itu Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi bangsa-bangsa bilang begini, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa berkata kami tidak tahu ada Allah, gitu ya. Dan kami tidak percaya akan adanya Allah. Di mana ada Allah? Seluruh kesaksian Alkitab berkata bahwa Allah itu pemrakarsa daripada misi. Dia berhati misi. Baik, 3:15 terkenal dong ayat ini. 3:15 berkata demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi perseteruan itu terjadi ya antara keturunan Hawa dan juga semua antek-antek iblis. Sekalipun bersusah payah dan mungkin itu gambarannya tumitnya harus diremukkan. Dia tampak teruk, tetapi dia tidak akan tewas. Tapi ular dan semua antek-anteknya akan remuk dan tewas. Dengan kata-kata, kepalanya akan diremukkan. Jadi ada dosa. Ini kalau yang sudah baca buku saya, ya, jangan itu dibeli, enggak dibaca. Aduh, sedih saya. Kembalikan uang sajalah. Kan buat apa saya tulis-tulis tapi Anda enggak baca? Itu kan untuk dibagikan ilmu. Ada realitas yang masuk dalam dunia yang diciptakan Allah. Realitasnya itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan, ini ya perlu diingat ya. Banyak orang di masa kini bilang ini, dosa itu tidak real. Nah, itu perlu catat. Ini ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang sudah dikacaukan seperti ini pikirannya, jadi mereka berkata bahwa dosa itu tidak real. Itu hanya rasa bersalah yang berlebihan. Jadi kalau kamu tidak pikirkan itu, tidak perlu merasa bersalah, itu biasa saja. You okay, you are good, you are beautiful, you are great. Semua ya. Kamu baik-baik saja di dunia ini. Jangan terlalu overthinking. Katanya. Jadi tidak real dosa itu. Kalau kamu terus-menerus merasa dirimu berdosa, ya kamu jadinya begitu. Nah, itu ya. Harap diingat betul-betul bahwa ada satu realita. Realitanya adalah apa? Bahwa dosa masuk dalam realitas kehidupan. Jadi bukan semata-mata hanya perasaan ya. Nih, penting. Jadi ada satu realitas dosa yang mengakibatkan kematian roh manusia yang telah diciptakan itu sehingga dia terpisah dari Allahnya karena dosa, bukan karena Tuhan membuang dia karena dosanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Artinya apa? Dia kasih jalan keluarnya. Solusinya apa? Maka dia bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan. Sampai pada waktunya engkau akan berhenti mengganggu umat untuk berdosa. Akan kupakai keturunan dari wanita ini untuk meremukkan kepalamu. Menghentikan semua upayamu yang menggiring mereka kepada dosa. Sekalipun turunan dari perempuan ini akan teruk, akan babak belur, tapi dia tidak binasa. Kamu yang binasa. Gitu kira-kira.
Jadi dari mana kita bisa dapat bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang bermisi? Bapa berarti misi. Terbukti dari bahkan ketika dia sudah ditentang, ketika dia sudah nyata-nyata dibelakangi ya oleh ciptaannya, dialah pribadi yang sama yang telah menciptakan mereka dan mensejahterakan mereka dan yang dikhianati oleh mereka masih untuk pergi mencari manusia yang telah memberontak itu kepadanya. Sebesar itulah dan seagung itulah hatinya. Dan 3:15 tadi itulah solusi yang akan dia lakukan bagi dosa ini, dosa yang telah masuk. Maka kita lihat yang kedua, selanjutnya. Nah, Allah tidak mau kehilangan satu orang pun. Bahkan pada orang-orang yang kita anggap paling tidak layak untuk diampuni. Ada mereka yang tidak berdaya, ada mereka yang paling tidak berharga. Ada mereka yang tidak layak untuk diampuni. Kira-kira itu 3 macam keterpurukan manusia di dalam dosa. Dalam dunia ini ya. Terpuruknya manusia dalam dunia ini ada kelompok orang-orang yang tidak bisa atau tidak layak diampuni. Ada orang-orang yang tak berdaya oleh dosanya. Dan ada orang-orang yang paling tidak berharga, paling dikucilkan, paling tidak dianggap. Tapi ingat yang tadi 3 itu ya, apakah Tuhan membiarkan mereka apa gini? Apakah Tuhan setuju dengan penilaian kita manusia bahwa ada orang-orang yang tidak layak untuk diampuni? Oh, Tuhan tidak setuju. Artinya apa? Dia masih inginkan bahkan orang-orang yang kita sesama manusia anggap tidak layak untuk diampuni, dia mau selamatkan. Jadi nanti kita akan ada singgung Niniwe. Tapi percakapan Yunus dengan Tuhan itu kan ketika dia protes, dia bilang gini, masa saya enggak berbelas kasihan sama mereka? Saya bisa sayangkan pohon yang dalam satu malam aku tumbuhkan. Apalagi pada manusia yang kuciptakan sedemikian rupa, saya desain di dalam gambar dan rupa saya, yang memiliki akal budi, yang mewarisi hikmat marifat saya, walaupun betul dia di dalam dosa. Tapi saya sayangkan nyawanya. Bukan kamu penciptanya, tapi ya betul kamu bisa saling membenci sesama manusia. Tapi saya tidak bisa membenci ciptaanku. Aku inginkan mereka kembali. Aku inginkan orang-orang yang kamu katakan tidak layak, orang-orang yang kamu katakan paling tidak berdaya, dan yang paling tidak berharga di dunia ini. Aku ingin mereka ku selamatkan. Ya, mulia sekali ya. Hatinya Tuhan itu. Lanjut. Nah ini, Yesus sendiri adalah praktisi misi. Dia mati sebagai seorang yang membayar lunas harga misi. Ayatnya dicatat saja. Saya kalau bahas satu-satu, nah ini kan ya, ini adalah materi-materi yang disampaikan dalam kelas-kelas reguler berdurasi 100 jam. Itulah Bapak Ibu. Jadi saya harus menghindari untuk
menjelaskan satu demi satu kalimat itu bisa panjang sekali. Jadi lebih baik teman-teman langsung interrupt saja. Artinya kapan saja mau bertanya, kapan saja tidak jelas, kapan mau melambatkan saya, ini aja. Dipotong saja, Bu, sebentar kami mau tanya apa. Kalau enggak saya gas saja. Kalau enggak gas ini bahaya. Iya. Dia menghidupi filosofi misi. Bukan mementingkan jumlahnya. Kalau kita kan penting jumlahnya. Contoh nih, mau pelayanan. Ada 2 tawaran pelayanan. Udah masuk satu. Bisa enggak pelayanan tempat kami? Bisa. Eh, kemudian 2 hari datang lagi pelayanan tawaran pelayanan yang lain. Terus kita mulai hitung-hitung. Kadang kita bukan hitung jiwa ya, hitung amplopnya. Oh, ini gereja ini kecil. Kalau saya ke sana ini cuma bisa ganti uang taksi. Kalau ke sana, oh, udah bisa ganti uang taksi sama beli martabak. Ah, saya cari yang bisa beli martabak. Nah, tapi kita juga sering sekali begini. Coba hindari. Menurut saya ini menurut saya ada tendensi itu artinya apa ya? Ada unsur-unsur yang kurang etis saya kira. Dan ini baik untuk kita mulai supaya kita dari diri kita perbaiki. Apa sih Bu Rina? Tolonglah kalau bertemu teman lama jangan tanya berapa orang jemaatnya sekarang. Jangan ya. Oh Pak Gembala, oh Pak Pendeta, sudah berapa orang sekarang jemaatnya? Jangan ya. Nah, itu pertanyaan yang tidak alkitabiah. Iya. Karena kita terus-menerus nanya itu, oh ya, saya enggak bilang ibu ini overthinking banget. Kalau saya enggak mau overthinking, apa artinya Anda itu bertanya sama teman yang sudah lama sekali baru ketemu terus tanya, berapa anggota jemaat kita? Bro, bro, sis. Emang apa artinya? Saya kira, ya janganlah Bu, negatif. Jadi positifnya apa pertanyaan itu? Positifnya apa pertanyaan itu? Nah, jangan, makanya diubahlah pertanyaannya. Lama enggak ketemu teman, say hello, apa kabar? Sehat, keluarga bagaimana? Apa? Tanya baik-baik, Bu. Berapa Jumatmu? Aduh, itu sama. Sedang ya kita orang Asia, mulutnya terlalu banyak pelumas, oli, kadang terlalu lancar berbicara, tapi tidak pikir 2-3 kali bahwa hal-hal itu kadang kurang etis. Sama seperti kita biasa sekali, orang Indonesia sangat biasa sekali tanya, umurnya berapa? Sedangkan di dunia barat itu hal-hal yang terkait dengan umur, kerjaan, itu private sekali. Agamanya apa, private sekali itu. Bukan pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada orang yang baru kita kenal 1-2 hari. Nggak bisa itu. Kecuali itu om kamu atau tante kita, saudara kita. Boleh. Kalau bukan kerabat terus kita baru ketemu tanya begitu tuh kurang etis ya. Karena kenapa ini banyak bicara soal itu? Saya mau ingatkan, Yesus bilang, 1 ekor domba saja hilang, saya tinggalkan yang 99, saya cari satu. Itu Alkitabiah. Jadi kalau ada satu orang saja yang kita layani, itu Alkitabiah juga. Jadi
Yang Tuhan lihat bukan jumlahnya berapa, bukan. Jangan tertipu juga dengan jumlah yang banyak. Enggak, kan itu. Ya, tiap jiwa itu sangat berharga dan penting bagi Tuhan. Penting banget. Ninggalin yang 99, cari yang satu. Dirham yang hilang. Satu aja dia sapu, dia terangi rumah satu yang hilang. Dia cari betul sampai dapat. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita mampu memiliki nilai yang dia miliki. Sesuatu yang dia anggap bernilai, mesti kita anggap bernilai. Yaitu apa? Satu jiwa saja bernilai. Kamu jangan pentingkan banyaknya orang. Gitu kira-kira. Ini semua ayat-ayat yang saya sampaikan. Yesus menjalankan misi dengan berstrategi, pemuritan yang memuridkan. Itu ayatnya sudah sangat terkenal. Dan melipat gandakan misionari. Utusan yang mengutus. Itu ayat-ayat. Silakan dicatat. Dia praktisi, artinya apa? Dia pelaku. Dia sendiri yang membayar harganya. Tidak keluar-keluar saja, tidak cuma bicara, tapi kerjakan. Berikutnya, Roh Kudus fungsionaris misi. Roh Kudus memberi otoritas kepada pekerja misi. Roh Kudus memberi tanggung jawab pada pekerjaan misi. Roh Kudus memberi target geografis lintas budaya sasaran misi. Ayatnya mana? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Jadi otoritas pekerjaan misi diberikan, tanggung jawab diberikan, targetnya mana diberikan juga. Ini bukan hal baru lagi tentu ya, kita semua tahu bagaimana terus menyertai hamba-hambanya yang melayani. Lanjut, gas nih. Sekarang kita mau bicara langkah konkret. Kita sudah kenal bahwa Allah kita adalah Allah misi itu sendiri. Terus mau bagaimana? Kita mau lihat juga gimana langkah konkretnya dalam misi. Langkah konkret Allah ya. Nih, benar nggak? Ini buktinya kan gitu. Bahwa Allah sendirilah yang memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan dialah yang mengutus Yunus untuk ke Niniwe. Itu contoh-contoh yang sangat konkret. Nggak bisa dibantah lagi. Lanjut kah? Aman? Iya, tentu harga lunas sudah dibayar dalam diri Yesus. Matius 20:28, Markus 10:45. Ayat-ayat yang terkenal itu. Akan dicatat. Dia sendiri mengutus anaknya. Konkret nggak? Konkret sekali. Jadi bukan dari surga memberi perintah, instruksi, begini-begini loh jalannya kalau kalian mau datang kepadaku. Oh enggak. Dia turun
selesaikan masalah hutang dosa, karuniakan iman kepada mereka yang percaya, tunggu mereka di surga. Dia sudah duluan, dia tunggu kita datang. Dia sendiri menjadi jembatan. Dia sendiri yang mengutus anaknya Kristus. Misi ke dunia. Lihatnya ya. Nah, ini juga penting. Mari, kalau begitu. 16, 18, 19. Silakan dibaca. Maksudnya, Matius 16, ayat 18 sampai 19. Silakan. Kayaknya kita juga hafal ayat ini. Lihat. Di atas batu karang ini, silakan dibaca Matius 16. Oke, Matius 16 ayat 18 hingga 19. Siap. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat Ya. 19. Kepadamu aku kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kunaikkan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di atas batu karang. Jadi banyak tafsiran tentang apa arti di atas batu karang ini. Kamu, Pet, Pet, Petros, di atas Petra ini. Itu kata Yunani aslinya. Kamu Petrus, tapi di atas Petra ini, gitu. Oh, Petros, ya. Kemudian Antos Petra. Kamu Petrus, tapi di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan. Banyak yang menafsirkan bahwa batu karang yang dimaksudkan Yesus itu adalah, ada yang berkata itu adalah Petrus. Maka kepada Petruslah, karena Petrus nanti akan menjadi pemimpin dari semua rasul, jadi dialah yang akan dipakai Tuhan untuk memulai kerajaan Allah, memulai gerejanya di dunia. Lewat apa? Khotbah Petrus pada saat hari Pentakosta. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, orang berkata bahwa Petra, batu karang yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pernyataan Petrus. Apa pernyataan Petrus di situ? Tadi satu kali lagi, ayat 18, Pak Nairon. 17-nya, sorry, 17-nya. 17. 16, 16, 17. Oh, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke, baik. Pernyataan Petrus apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi tafsiran kedua berkata, itulah batu karang. Artinya apa? Itulah pernyataan iman Kristen yang jelas dan tegas bahwa siapa saja yang mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dialah gereja. Jadi di atas pernyataan iman itulah gereja lahir, gereja dimulai. Siapa saja memiliki iman akan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup,
dialah gereja. Jadi ada dua tafsiran ya. Saya tidak menganjurkan yang mana-mana harus A atau B. Silakan diputuskan sendiri. Tapi yang pasti siapa yang mendirikan gereja? Allah. Real, nggak? Real. Ya. Jadi ini tindakan-tindakan real Allah. Sebagai Allah yang perhati misi. Dia mengerjakan misi. Kan itu apa tadi? Dia mendirikan gereja untuk melaksanakan misi. Signifikansi gereja dan misi. Masih lanjut ini? Masih bisa nyala semua? Saya enggak pegang HP. Udah jam berapa ini? Mohon maaf. Jam berapa ini? 18.39. Masih kuat? Masih bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Jam 7 aja kita break ya. Ya, siap. Break makan. Siap. Berarti sekitar 20 menit lagi. Kurang lebih. Ya, oke. Lanjut, gas. Signifikansi gereja dan misi. Gereja adalah sumber daya Allah untuk misi. Semua yang diperlukan untuk misi disediakan Allah dalam gereja. Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Oh, agak mana pernyataan Ibu ini? Apa? Saya selesaikan dulu slide ini. Nanti kita bertikai setelah ini ya. Lanjut. Misi melahirkan gereja. Gereja melahirkan misi. Misi melahirkan gereja baru lagi. Di gereja ada karena misi, maka gereja ada harus untuk misi. Jadi kalau gereja berpikir apa? Oh kami ada, gereja ada untuk apa? Untuk ya untuk eksis saja di komunitas kami supaya orang tahu ada gereja ini. Ngapain? Ya kumpul-kumpul, makan-makan, nanti bagi-bagi mimpi, mana tahu ada dapat kode-kode alam untuk toto gelap. Ya kan? Kan untuk tempat kumpul-kumpul gereja itu Bapak Ibu. Kumpul-kumpul, kemudian berbagi kisah sedih sepanjang minggu. Mengenaskan sekali. Aduh, saya diputus pacar. Aduh, yang sekolah saya tidak lulus mata pelajaran atau nilai ujian saya buruk. Aduh, saya dibully oleh teman saya. Aduh, saya ini akan ditinggal oleh pasangan saya. Apakah cerita-cerita itu tidak mungkin akan terjadi? Mungkin saja. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dan orang-orang merasa mulai nyaman berkisah sama kita, semua akan keluar curhatan-curhatan dan gibah-gibah itu. Menggibah lah. Di Indonesia itu bilang apa? Gosip. Sad boy, sad boy. Ya, enggak. Kami bangun gereja supaya orang-orang Kristen aja jadi ada wadah ngumpul-ngumpul. Ya kalau cuma begitu, sedia mah tutup aja itu gerejanya. Ini harus tahu. Gereja bertanggung jawab melakukan yang harus dilakukan. Memberikan yang harus diberikan untuk pekerjaan misi. Tidak boleh berpangku tangan. Kita gereja itu Tuhan buat jadi ada di dunia itu ada tanggung jawabnya. Tidak boleh tidak mau tahu. Ya kami, aduh, ini ya, ini ada kisah benar Bapak Ibu. Anda bisa tidak percaya akan apa yang saya omongin. Tapi ini benar. Di Indonesia itu, ada pengusaha-pengusaha kaya gabut
Gimana artinya gabut? Pak Nairon paham nggak kalau saya bilang gabut? Yang gabut itu nggak tahu mau kerjakan apa lagi. Ada kumpulan orang-orang kaya di Indonesia punya tongkrongan, suka ngopi bareng gitu. Mereka gabut, tidak tahu lagi apa yang mau dikerjakan, uang sudah banyak, bisnis sudah jalan. Terus mereka pikir begini, eh, bagaimana kalau begini? Ayo kita kongsi. Kalau kita kongsi bisnis, kongsi dagang kan sudah biasa. Gimana kalau kita kongsi buka gereja? Jadilah salah satu gereja di Indonesia yang lahir dari tongkrongan para pengusaha gabut. Ada Bapak Ibu? Ada. Para pengusaha ini punya uang sangat banyak dan mereka pikir apa? Ya kita pekerjakan saja hamba Tuhan. Jadikan karyawan kita hamba Tuhan. Yang ada yang bertugas, kita sewa aja tempat untuk bikin sekretariat. Nanti ada adminnya, ada yang bikin jadwal, ada yang bikin urus jemaat. Dan kalau begitu siapa yang akan berkhotbah? Oh tenang, duit kita ini bunyinya merdu. Jadi bagaimana? Mereka memilih pembicara-pembicara yang diduga akan menarik banyak massa, banyak orang datang. Entah itu karena lucunya, entah itu karena dia artis, sehingga dia ini handsome ya, gitu artinya good looking lah ya. Diundang lah entah siapa-siapa saja setiap minggu berganti-gantian artis lah, komedian lah, entah siapa penyanyi-penyanyi di Indonesia untuk datang bicara apa saja terserah. Orang pasti mau dengarkan mereka dan orang pasti mau datang ke gereja. Wah, itu bahaya sekali. Ya, pelayanan 5 jawatan. Tuhan memperlengkapi gerejanya dengan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ini memang diperlengkapi. Artinya apa? Bahwa Tuhan menempatkan mereka-mereka ini di dalam tubuh Kristus. Lengkap itu kan ibarat gini. Oh, mungkin begini. Gambarannya begini. Satu kali saya pergi ke belahan Indonesia bagian timur. Bu, yang di Malaysia mungkin tidak familiar karena Indonesia pulaunya banyak sekali. Dan pembagian waktunya sampai 3. Jadi saya pergi ke Indonesia bagian timur, kami akan mengadakan ibadah gabungan beberapa gereja. Ya. Gak enak saya sungkan mau menyebutnya KKR. Tapi kira-kira begitulah. Lalu kami melintasi hutan-hutan. Ketika kami mulai naik satu gunung, ya, tinggi dengan kendaraan yang tidak terlalu terlawat gitu ya, kurang memadai lah. Eh, syukurnya kami sudah naik. Begitu udah naik, ini hutan ya masih ya, itu mobil mogok, nggak bisa jalan. Kami belum makan, kami haus, kami lapar. Bisa jalan, mobil rusak total. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Tidak ada perbaikan apa-apa buat mobil. Dan kami mulai sangat kelaparan sepanjang hari. Lalu kami mulai mencari-cari apa yang bisa dimakan di hutannya.
ada pohon kelapa. Tapi tampaknya pohon kelapa itu terawat dan itu punya warga, punya masyarakat. Kami cari, masuk ke hutan, ada gubuk. Ya, ada gubuk. Kami dekatkan tempat berhenti kami dengan mobil yang rusak itu dekat pada gubuk itu. Supaya gampang. Karena kami pakai pick up kan, barang banyak. Tidak bisa meninggalkan mobil begitu saja. Takut kalau nanti ada kendaraan lewat dan mereka kira ini tidak ada yang memilikinya, barang-barang kami akan diambil. Sementara itu perlengkapan buat pelayanan 1 minggu di hutan. Gitu toh. Jadi kita tidak bisa jauh dari gubuk. Akhirnya kami minta izin untuk panjat kelapa. Dia bilang itu tidak siap untuk, kami tidak tanam itu kelapa untuk dimakan daging atau buahnya diminum, tapi itu buat kopra. Sehingga dia tinggi sekali itu. Jadi bukan kelapa-kelapa yang pendek, dia sangat tinggi. Kami minta tolong karena kami sangat lapar. Akhirnya mereka setuju, kami barter, kami kasih sejumlah uang yang tadinya dia, duh bagaimana ya. Ya sudahlah, singkat cerita kami mau makan kelapa itu di hutan. Kami tidak punya perlengkapan. Bagaimana mau kasih buka itu kelapa? Tidak mungkin dihantukkan ke kepala kami. Tidak punya perlengkapan. Jadi pertama PR yang besar ya, teka-teki pertama itu bagaimana kasih turun itu kelapa. Iya kalau dia ditarik lepas. Kalau enggak lepas ya udah dipukul saja paksa supaya dia lepas dan jatuh. Oke, setelah dia jatuh mau diapa? Bagaimana bukanya? Kan enggak mungkin pakai gigi kan? Nah, begitulah sulitnya untuk bisa menikmati air dan daging kelapa itu dalam kondisi haus dan lapar sepanjang hari. Tidak berdaya. Gereja kalau tidak dilengkapi oleh rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, kita akan sulit sekali untuk memahami kebenaran, untuk bertumbuh pada arah yang benar, karena tidak ada perlengkapannya. Gitu kan? Itu bayangkan saja, ada kelapa pun sudah diizinkan untuk kami turunkan, tapi tidak ada perang, tidak ada pisau. Bagaimana mau kupas itu kelapa? Ini tangan bisa habis juga. Nah, begitu. Itulah kadang kita yang tidak menghargai ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di gereja kita dengan karunia rasul, nabi, ya, penginjil dan gembala dan juga pengajar. Ini kita tidak hargai. Jadi malam hari ini mulai ingat bagaimana kalau Anda dikasih kelapa tapi tidak ada pisau ya. Ketika Anda mulai marah, jengkel, atau tidak dapat menghargai orang-orang yang melayani di gereja Anda. Entah Anda menganggap mereka kurang pintar, kurang cerdas, kurang bijaksana, apapun itu, jika Anda mulai tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, ingat kelapa. Saya punya misi harus minum dan makan dari buah kelapa ini. Saya butuh tools. Jadi Tuhan itu tidak pernah iseng menempatkan orang dan para hamba Tuhan di gereja-gereja lokal. Mereka lah yang diberikan Tuhan untuk melayani umat Tuhan dan memastikan
Semua berjalan sesuai dengan rule-nya. Semua di bawah komando yang sama dalam visi misi, passion yang sama, begitu ya. Dihargai para pelayan Tuhan di sekitar kita, sama-sama kita yang hamba Tuhan juga jangan saling menjelekkan, jangan mengajar jemaat untuk menjelekkan hamba Tuhan juga, walaupun memang jelek. Ya, jadi ikut-ikutan. Nah, ini PR-nya ini. Bagaimana menolong gereja untuk memiliki hati misi. Sudah jam berapa? 6 menit lagi, Bu Rina. Saya lanjut nanti ini tanggung nggak? Ingatkan saya untuk berhenti ya. Bagaimana menolong gereja untuk memiliki hati misi? Kita sudah sering dengar tentang misi. Saya sudah paparkan secara tegas landasannya. Sekarang bagaimana nih di masa modern ini kita menolong gereja supaya punya hati yang bermisi juga. Nah, ini penting. Tanamkan DNA misi. DNA itu bukan, nah ini ya, bukan misi itu ya, bukan program. Misi itu bukan instruksi. Ayo kita bermisi. Kenapa? Karena kita mendapatkan instruksi dari pastor, dari gembala kita. Sudah ditetapkan oleh para pimpinan, maka kita bermisi. Tak bisa. Jadi misi di DNA-kan, bukan diinstruksikan. Perintah, semua harus bermisi. Nah, bisa kita perintah-perintah orang. Nah, DNA itu apa? DNA aja molekul terkecil dalam diri manusia yang berisi materi genetik yang khas dan khusus. Yang membedakan Anda kulit hitamnya atau kulit putihnya, matanya sipit atau matanya belok, alisnya naik atau alisnya melengkung, rambutnya keriting atau rambutnya lurus dan sebagainya. Itu ada dalam DNA kita masing-masing. Sangat pas, unik, berbeda. Menentukan juga orang laki-laki kah, perempuan yang seperti apa, laki-laki yang seperti apa. Semua itu ada di dalam DNA. Jadi mend-DNA-kan misi dalam gereja itu harus seperti apa? Ini, dengarkan nih. Masukkan pengajaran-pengajaran tentang misi itu di dalam kurikulumnya, kurikulum pengajaran gereja kita. DNA-kan misi dalam gereja melalui kurikulum kegiatan-kegiatannya. Apapun yang dikerjakan oleh tim atau kelompok orang tua, eh, himpunan bapak-bapak, himpunan kaum ibu, himpunan anak muda, remaja, sekolah minggu. Semua diajarin bagaimana anak kecil itu juga diajarin bersaksi tentang siapa Tuhannya sejak di usia yang sangat dini. Ya, ini penting. Jadi, masukkan misi itu di dalam pengajaran gereja. Sepanjang tahun sudah disetting ini. Mau jadi apa gereja ini? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena itu setiap tahun diarahkan kepada tema-tema yang besar itu tentang misi. DNA-kan juga misi dalam gereja melalui pengalokasian dana. Hilangan. Jadi nggak bisa ngomong misinya gede, tapi tidak ada dananya. Dananya buat KKR, undang artis, makan-makan, dekorasi gereja gede banget tuh.
dekorasi gereja, mau Natal nih, mau Natal. Dana buat Christmas gift, hadiah Natal, mencapai 80% dari semua dana misi, dana Natal yang terkumpul. 80%. Sisanya apa? 20%-nya untuk sewa, tenda, bayar uang keamanan, bersih-bersih gereja, gitu. 80%-nya yang gede Christmas gift lah. Masa enggak Christmas gift? Kado Natal lah. Mana main ke gereja Natal, nggak ada kadonya. Ngomongnya misi, tapi nggak mikir bagaimana ada dana untuk rencana. Ya, kita berhenti sampai di situ. Betul, udah jam 7? Iya, Bu Ya, Rina. Iya, siap. di sini jam 8. Oke, siap. Selamat beristirahat. Selamat makan. Oke, selamat makan teman-teman. Hendra ini makan paniki pasti dia ini. Iya. Makan ikan tikus. Ayo, ayo. Awas batulang Om Hen. Kunyah dan tulang, no. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu, perlu kita ingat sama-sama tadi bahwa misi itu bukan instruksi ya, bukan perintah. Jangan karena diperintahkan kita baru jalan. Nggak akan bertahan itu kalau cuma perintah. Ya, itu penting. Nah, gereja bisa lahir, tapi misi tetap tidak dengan sendirinya menjadi gereja yang bermisi. Maksudnya begitu. Misi itu lahir dari pemuritan. Misi, maaf, misi itu dimuridkan maksud, bukan orang brojol atau orang, oh saya mau percaya Tuhan, dia langsung tiba-tiba jadi orang yang punya hati misi, enggak. Dia harus dimuridkan supaya dia punya hati misi. Pemuritan yang berbasis kepada ketaatan pada Kristus, bukan berorientasi pada anggota. Jadi yang di counting itu adalah apa? Yang mesti kita doakan, kita pentingkan itu adalah ketaatan orang yang kita ajar itu, bukan berapa orang anggota saya, bukan. Kembali lagi, jangan jumlah, gitu ya. Nah, misi itu dikerjakan, bukan diajarkan. Atau dengan bahasa yang lain, bagaimana mengajarkan misi? Kerjakan. Nah, ini kita perlu berhati-hati ya. Jangan jadi jangan eh, tidak boleh gereja menjadi biasa untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan misi. Apa nih maksud Ibu nih? Jadi gerakannya adalah gerakan pelatihan, bukan gerakan misi. Paham ya? Pelatihan itu kan ada duitnya. Banyak duitnya itu. Paham ya, Ibu? Orang yang sudah ikut pelatihan misi tidak sama dengan orang yang sudah bermisi. Dikerjakan
Seorang pemimpin yang menjadi contoh bagaimana mengerjakan misi itu, dia sedang memberi teladan. Dia sedang mengajarkan misi itu pada orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi mengajarkan misi itu bukan ini kayak kita ini les ini apa kursus webinar. Misi itu dikerjakan bukan diajarkan. Jadi Anda kalau tidak tidur dengan mimpi ini, tidak tidur dengan doa ini, bagaimana memenangkan orang, bagaimana Anda menangisi jiwa-jiwa, tidak bangun pagi dengan hati yang seperti itu, tidur, pergi ke tempat tidur Anda dengan hati yang seperti itu, bisa, ya. Jadi bagaimana mengajarkannya? Dokter, Ya, ya, silakan. ya, misi dikerjakan bukan untuk diajarkan. Saya paham maksud di situ, tetapi bukankah dalam sistem pemuridan kita mengajar mereka bagaimana untuk bermisi? Bukankah itu juga sedang mengerjakan sebahagiannya? Ya, betul, betul. Saya paham maksud Pak Live ini pasti ya. Nah, hanya penekanan saya begini, sudah terlalu banyak orang pintar sekali mengajarkan materi-materi misi, tapi tidak melakukannya. Yang benar adalah misi itu ditularkan lewat contoh nyata dari orang yang mengerjakannya, bukan lewat webinar-webinar, bukan lewat pelatihan-pelatihan. Itu poinnya. Tapi kalau yang Pak Lev katakan bahwa kita kan memuridkan orang, kita memuridkan para murid ini kita impartasikan, nah itu ya bahasanya DNA itu ya, mengimpartasikan semangat, jiwa, nilai-nilai misi. Bukankah kita sedang mengerjakan misi itu juga karena kita sedang memuridkan para murid? Ya, betul. Tapi dalam konteks ini penekanan saya apa? Sesungguhnya misi itu untuk bukan sesuatu yang kita dengar di dalam ruangan kelas intinya begitu. Tapi harus kita kerjakan di lapangan. Itulah misi. Nah, ini maksud. Cara terbaik mengajarkan misi dalam gereja adalah mengerjakannya. Seringkali begini. Yang sering membuat kenapa orang tidak mulai bergerak karena orang menunggu. Menunggu ada orang yang cukup, menunggu ada fasilitas yang memadai, menunggu waktu yang lebih tepat, menunggu tidak turun hujan, menunggu tidak banjir, menunggu tidak ada typhoon, menunggu. Itu yang nanti kita kena yang dikatakan pengkhotbah. Orang seperti kita ini disuruh Tuhan menabur, dia bilang tunggulah ini terlalu panas. Nanti besok pagi, aduh ini udara terlalu dingin. Jadi begitu aja, dia terus beralasan. Jangan ya. Jangan tunggu jumlah orang cukup. Jangan tunggu waktu yang baik. Itu nggak ada waktu yang terbaik. Nggak ada. Karena firman Tuhan tuh berkata apa? Baik atau tidak baik waktunya, tetap beritakan. Proclaim the word of God. Jadi jangan tunggu fasilitas lengkap, tunggu dana cukup. Jangan. Mulailah ketika Anda tidak siap. Nah, itu kuncinya. Wih, gila ini Ibu. Iya, dengarkan saya. Dengarkan saya yang gila ini. Karena kita itu tidak pernah benar-benar siap. Siap. Orang tuh yang dikatakan siap kapan? Tidak pernah kita benar-benar siap. Jadi berangkat aja. Nanti evaluasi. Nanti belajar lagi. Kalau kita tunggu fasilitas cukup,
finansial cukup, orang cukup, baru mau mengerjakannya. Tuhan Yesus tidak datang-datang nanti. Jadi kuncinya adalah, ya ini kunci kepemimpinan juga ini. Mulailah ketika Anda tidak siap. Jangan tunggu siap, tidak pernah siap. Mungkin orang-orang akan banyak mengkomentar kita segala macam. Di mana-mana itu yang main bola itu 11 lawan 11. Betul ya? Main bola itu 11 orang ya? Dengan kiper ya. Penontonnya berapa? Bisa 100.000 atau lebih. Artinya apa? Di mana-mana itu selalu lebih banyak orang yang berkomen daripada orang yang melakukan. Jadi ketika kita melakukan di dalam keterbatasan, di dalam ketidaksempurnaan, orang komentar segala macam. Tidak apa-apa, biarkan saja. Mau tunggu orang berkomentar positif dulu baru kita pergi. Tuhan tidak datang-datang. Mana bisa kita mengkatupkan mulut orang. Biar aja orang mau ngomong apa. Sudah, kebaskan saja. Ah, itu jurus dari saya. Kebaskan saja. Terlalu banyak orang berkomentar. Komen itu, kenapa enggak? Coba dia kejar bola. Oh, jatuh dia di lapangan. Guling-guling. Dia lari pun tidak bisa. Tapi kalau lihat bola, nonton bola itu teriak-teriaknya. Aduh, sampai telinga kita mau pecah dengar dia. Jadi biasa saja. Jadi gini, biasa saja. Mana mungkin di dunia ini kita bisa mengatupkan mulut orang. Santai saja, slow katanya. Biarkan saja mereka mau apa biarkan. Mau ngomong apa, terserah. Kita maju terus. Kerjakan saja. Besok salah, kurang tepat, perlu dievaluasi. Ya kita evaluasi. Apa? Ketika kita mungkin dianggap salah sama orang. Oh, kita sudah tahu ada satu cara yang kurang tepat. Kan gitu kan? Ya, cari cara yang lain lagi. Jadi kerjakan saja. Karena apa? Kita tidak mengerjakannya untuk mereka. Kita tidak mengerjakannya untuk pujian dari manusia. Kita tidak mengerjakannya mengharapkan mereka itu akan menanggapi dengan positif, merespon dengan positif, berkata-kata positif. Kita tidak mengerjakannya buat mereka. Jadi biarkan saja. Kita mengerjakannya dalam kepentingan Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Mau dibilang bodoh, mau dibilang salah caranya, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana dan orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Begitu firman Tuhan. Ah, tapi jangan marah-marah. Jangan orang lain marah, kita ikut marah. Jangan. Slow, slow. Senyum saja. Lanjut. Gereja mulai dari apa yang harus dikerjakan. Bukan yang bisa dikerjakan. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang terakhir itu adalah cara-cara yang mudah. Kita cenderung sebagai manusia menghindari kesulitan, menghindari hal-hal yang sulit. Itu kecenderungan kita sebagai manusia. Sehingga kita sering memilih untuk melakukan apa yang bisa apa yang bisa aja lah dikerjakan.
bukan apa yang harus. Itu kan ibarat begini. Kita punya anak kecil, balita, yang masih di bawah 5 tahun. Terus dia 1 hari belum makan. Ya sudahlah, kok beli nugget aja, beli nugget. Apa ya ini? Kalau contohnya Indonesia sekali. Beli nugget aja bungkus yang paling kecil berapa sih? 15.000 kah? 19.000 kah? 20.000 kah? Beli itu nugget 20.000. Gorengkan itu, kasih 2 biji. Jadi itu nugget 20.000 bisa makan mungkin 2-3 hari. Anaknya ususnya belipat makan nugget. Makan nugget terus. Karena itulah yang bisa dikerjakan dengan mudah. Orang tua malas berpikir, mengolah makanan, tidak berpikir, ini ada seratnya di mana, vitaminnya di mana. Itu kan yang seharusnya. Bahwa kita memberi makanan yang layak kepada anak. Bukan yang gampang aja. Yang gampang aja lah, pasti beli nugget aja lah. Gorengkan telur. Bukan nugget dan telur itu racun, bukan. Sebenarnya kita bisa mengerjakan yang lain. Buat yang lain. Masakan mereka tumis sayur ke sup ke, jadi ada karbo, ada seratnya juga, ada proteinnya juga. Tapi kita tidak mau mengerjakan hal itu. Kita pilih yang bisa aja, yang gampang aja. Yang penting kan udah makan, udah lewat 1 kali. Jangan ribut ya, udah makan. Jangan membawa sikap-sikap. Kalau di Indonesia orang bilang apa? Yang gampangan. Orang yang mau mudahnya saja. Tidak mau memikirkan bagaimana yang seharusnya. Tapi dia hanya mau mengerjakan, ini yang bisa aja yang saya kerjakan. Nah, itu tidak boleh begitu. Jadi, ah, ini merupakan 3P yang kami wariskan, kami warisi dari para founder, para profesor kami yang sudah almarhum, sudah meninggal. Mereka meninggalkan pesan ini kepada kami menghidupi, kami mempercayai, dan kami terus meneruskannya dari generasi ke generasi. Dimulai dari sebuah garasi yang tidak layak. Kampus kami telah ada di 14 provinsi di Indonesia. Dimulai dari mana? Dimulai dari garasi. Orang belajar pun tidak ada meja, kursi pun sekedarnya. Beberapa mahasiswa harus berdiri sambil pegang kertas dan menulis di punggung teman. Tapi Tuhan menitipkan visi yang jelas untuk mengerjakan pelayanan ini di Indonesia. Dan itu telah menyebar, menjangkau seluruh Indonesia. Walaupun bukan ada di seluruh provinsi, belum. Tapi jangkauan. Maka kami mempercayai hal ini, mengajarkan ini, mengerjakan ini dalam hidup. Pray together, pray together, play together. Artinya apa? Ya, kita berdoa bersama-sama untuk menjadi relawan doa bagi pekerjaan misi. Siapa yang berdoa? Ini yang bikin jam doa ya, nanti kalian berdoa. Itu namanya kasih instruksi. Dia tidak turut berdoa. Ini tidak asing lagi nih ya. Iya. Mengerjakan misi bersama, mendoakan bersama, menanggung biaya bersama. Kita tidak bisa tunggu, oh ada sponsor dulu. Kita tidak bisa tunggu ada orang yang mau mengerjakan ini. Kita yang mengerjakannya, kita yang
membiayainya, kita yang mendoakannya. Jangan tunggu orang lain untuk melakukan misi itu. Sebab orang yang paling ditunggu adalah diri kita sendiri. Nah, mari kita pelajari bagaimana karakteristik gereja Antioquia. Iya, itulah dia. Boleh baca Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3? Silakan. Oke, saya akan bacakan sini dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3. Ia berkata demikian, pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi gereja di Antioquia itu merupakan teladan bagi kita, contoh. Kisah Rasul 13 itu nggak salah toh? Yo, ya betul. 13 ayat 2 sampai 3. Iya, betul. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendoa, untuk menjadi pendukung dan pengutus pelayanan misi. Hebat sekali. Ya harus begitu. Gereja jangan tunggu ada sponsor, tunggu orang lain mau kasih kita duit, tunggu orang lain kirimkan kita orang. Enggak. Kita harus mengerjakan. Ya, selalu saya tekankan, kita harus mengerjakannya. Jangan tunggu orang. Jangan pusing dengan komentar orang. Kerjakan saja. Nah, ini ada satu gereja lagi yang kalau kita lihat di Efesus kondisinya seperti apa, nanti kemudian di kitab Wahyu, Tuhan juga menegur mereka ya. Apa katanya? Mereka telah jatuh. Berapa dalam jatuh? Tahuilah berapa dalam jatuh. Ingat Wahyu 2 ayat Wahyu, kitab Wahyu pasal 2 coba. Saya baca buat kita ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang tujuh bintang ya di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Apa kata Tuhan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ku tahu bahwa engkau tidak dapat sadar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu
dari tempatnya sehingga jikalau engkau tidak bertobat. Apa itu yang sudah mereka tidak lakukan lagi? Ayat 5 Tuhan bilang, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Baca kisah kitab Efesus ini dalam kisah para rasul ya. Mereka adalah gereja yang betul-betul terlibat dalam pelayanan Injil yang Paulus kerjakan. Mereka sangat antusias untuk turut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Wahyu berkata setelah Paulus meninggal, jemaat ini jadi kocar-kacir, susah diatur, bla bla bla. Mereka tidak percaya terhadap kepemimpinan daripada Timotius dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan menegur kembali mereka. Mereka tidak lagi melakukan apa? Apa itu artinya meninggalkan kasihmu yang mula-mula? Kasihnya yang semula karena dia sangat cinta pada Tuhan. Dia hidup dalam Injil, menghidupi Injil, memuridkan Injil itu yang dikerjakan. Tapi dia sudah tidak kerjakan, maka Tuhan menegur dengan keras. Oke. Oh, ini kebaca enggak ya? Kuning, maaf, maaf. Masalah kelangsungan hidup gereja itu sendiri. Nah, ada denominasi tanpa gereja, pengutus gereja yang menggerakkan. Gini, sorry. Denominasi tanpa gerakan, denominasinya akan mati. Itu maksud. Gereja tanpa gerakan penginjilan, apa yang akan terjadi? Gerejanya akan mati. Ada denominasi, tapi gerejanya itu tidak menggeliat buat misi. Ya denominasinya akan mati. Ada gereja, tapi tidak ada gerakan penginjilan, sama aja. Tadi bicara denominasi, ini bicara gereja lokal. Tanpa penginjilan, gereja lokal mati. Ups, sorry ya, terlalu ke bawah ya. Denominasi maupun gereja perlu ada kompas di kepala, magnet di hati. Memiliki kompas berarti memiliki arah penjangkauan. Dia hidup mau menjangkau siapa nih? Memiliki magnet berarti memiliki daya tarik. Gereja itu harus memiliki daya tarik hingga orang datang. Bagaimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Dari kita-kita? Sebelum saya lanjutkan, kan udah habis materinya, masih banyak. Tapi silakan kalau ada mau berdiskusi. Demaksli. Demaksli Modinbil. Maaf. Posisi di mana? Di Malaysia. Malaysia. Apakah kelas sebelumnya ada ikut saya juga? Ada. Oh, ada. Baik. Maaf. Saya yang tidak teliti melihat. Oke. Saya mau berdiskusi ini. Boleh di recordingnya boleh diberhentikan dulu? Di Via kah? Via atau Sonia? Sonia. Ya, Bu.
Sonia lagi di gereja. Iya, Sonia Bu Rina. Mana Sonia? Maaf Bu, Sonia lagi ada kerjanya gitu. Yuk, ada yang bisa kontrol record nggak? Di stop dulu. Hanya Sonia ya?